Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kembali kita dalam kajian rutin Forum Keluarga Alumni dan Mahasiswa STAN Muhammadiyah pada pengajian Juanda pada malam hari ini dengan membahas kitab yaitu Ahlus Sunnah wal Haq jilid kedua dengan tema ilmu dalam perspektif Imam Al-Ghazali. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu kepada Ustadz Wahyudi Abdurrahim LCMM kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Jemaah sekalian yang kami hormati, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita bisa ngaji bareng. Mudah-mudahan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Salat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah sekalian yang kami hormati, pada kesempatan lalu kita sudah membahas tentang sumber ilmu atau epistemologi di dalam pemikiran Islam, dan bahwasanya ilmu itu menjadi hal yang sangat penting, dan bahkan ilmu itu menjadi salah satu bekal yang Allah berikan kepada Nabi Adam, karena tugas mulia Nabi Adam alaihissalam adalah untuk membangun peradaban dunia. Manusia tanpa ilmu pengetahuan tak akan mampu membangun peradaban, sehingga dimanapun suatu bangsa yang menguasai ilmu pengetahuan, maka bangsa tersebut yang akan mampu membangun peradaban. Kita lihat Mesir kuno sangat maju sampai bisa membangun piramid. Demikian juga Cina sampai ada tembok Cina yang luar biasa, Babylon dan lain sebagainya, Sumari dan lain sebagainya. Semua itu dilandasi karena ilmu pengetahuan, dan bahwasanya sejak zaman Nabi Adam, kemudian Nabi Muhammad SAW, ayat pertama pun yang turun terkait dengan ilmu pengetahuan. Bahkan ketika menghadapi tawanan perang pada perang Badar, perang pertama, juga yang dijadikan sebagai jaminan adalah ilmu pengetahuan. Kali ini kita akan melihat bagaimana Al-Ghazali memandang ilmu pengetahuan. Kenapa kok Al-Ghazali? Karena sering kita mendengar riuk-riuk, sayup-sayup, berbagai macam ungkapan bahwasanya sebab di antara sebab kemunduran umat Islam dikarenakan Imam Al-Ghazali dengan kitabnya Ihya Ulumuddin. Karena Ghazali seorang sufi yang mempunyai teori uzlah. Uzlah itu mengasingkan diri dari masyarakat dan lain sebagainya. Kemudian Ghazali juga menyerang para filsuf dalam bukunya Tahafut al-Falasifah. Hancurnya para filsuf, di mana di situ ada 20 poin persoalan penting. 3 diantaranya, jika orang berkeyakinan seperti yang tertulis di dalam kitab Tahafut itu, dianggap telah keluar dari Islam, bahkan dianggap sebagai orang zindik. Yang kemudian bukunya ditanggapi oleh Ibnu Rushd. Jadi Ghazali ini sering menjadi alasan atau tudingan orang untuk menyerang terutama kalam Asy'ari dan mengagung-agungkan filsafat seperti yang telah ditanamkan atau disebarkan oleh Ibnu Sina dan lain sebagainya. Namun kita akan melihat sendiri langsung, kita akan baca langsung
kitab Ihya Ulumuddin bab ilmu, bagaimana pandangan Ghazali tentang ilmu pengetahuan. Kenapa kita langsung membuka kitab Ihya? Karena dari Ihya inilah sering muncul tudingan-tudingan tentang kemunduran umat akibat Al-Ghazali itu sendiri. Padahal ketika kita membuka Ihya, bab pertama yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali ternyata bab ilmu. Dan bab ilmu yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali ini cukup luas, cukup panjang. Al-Ghazali ini seorang filosof, tapi beliau juga seorang usuli, seorang mutakalim, seorang sufi, seorang mufassir. Luar biasa Ghazali ini. Beliau di dalam usul fikih punya kitab Al-Mustasfa fi Ilmil Usul. Kitab Al-Mustasfa ini menjadi salah satu dari 4 patokan atau 4 buku terpenting di dalam ilmu usul fikih. 3 yang lain adalah kitab karya Qadhi Abdul Jabbar yang berpaham Mu'tazilah, Al-Ahdu, nama kitabnya. Kemudian Husain Al-Basri, Al-Ihkam. Kemudian Al-Ghazali, Al-Mustasfa yang berpaham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan gurunya Imam Al-Ghazali yaitu Imam Haramain dalam bukunya Al-Burhan fi Usul Fiqh. Jadi Imam Al-Ghazali ini seorang usuli juga karena beliau adalah pengarang kitab usul fikih yang sangat ternama dan dianggap menjadi salah satu dari 4 buku pokok terpenting di dalam ilmu usul fikih. Beliau juga punya buku namanya Al-Mankhul di dalam usul fikih. Al-Mankhul ini lebih kepada ilmu dilalah. Ilmu dilalah itu ilmu yang mengaitkan antara bahasa dengan makna. Usul fikih itu intinya sesungguhnya di dalam ilmu dilalah. Kalau usul fikih Syafi'i itu namanya kitab Al-Mankhul. Tetapi di lain itu Al-Ghazali juga mempunyai buku filsafat seperti Maqasid Al-Falasifah, kemudian juga Tahafut. Tahafut ini bisa dianggap sebagai buku filsafat, tapi bisa dianggap sebagai buku ilmu kalam. Meskipun sesungguhnya Tahafut ini adalah syarat dengan ilmu kalam Asy'ari. Al-Ghazali dengan filsafatnya, filsafat kalam istilahnya ya, dengan filsafat kalam Asy'ari memberikan kritikan yang sangat tajam terhadap berbagai pandangan filsafat Ibnu Sina. Ibnu Sina ini salah seorang filosof muslim awal, termasuk yang awal setelah Al-Kindi. Maaf. Kemudian beliau juga setelah Al-Farabi, mohon maaf. Beliau juga punya buku fikih Al-Wajiz. Beliau juga punya juga perpindahan dari filsafat ke tasawuf, Al-Munqidh ke Dhalal, dan lain sebagainya. Memang luar biasa Ghazali ini, sehingga pemikirannya sangat lengkap, sangat komprehensif. Ketika ada Abid Al-Jabiri misalnya, beliau mengatakan bahwasanya di dalam pemikiran Islam itu ada 3 pemetaan, yaitu bayani, di mana bayani itu merupakan upaya untuk memahami nas menggunakan manhaj bayan atau epistemologi bayan, maka Al-Ghazali di sini adalah pakar bayan dengan buku-bukunya terkait fikih, usul fikih, dan ilmu kalam. Ketika Al-Jabiri mengatakan bahwasanya di antara peta pemikiran Islam, epistemologi peta pemikiran Islam adalah burhani dengan akal dan logika, di sini pula Al-Ghazali juga sebagai pakar logika. Beliau mempunyai beberapa buku yang membahas tentang logika Aristoteles, di antaranya adalah Mizanul Al-Qistos Al-Mustaqim. Bahkan Imam Al-Ghazali ini dianggap sebagai orang pertama yang memasukkan ilmu mantik di dalam ilmu usul fikih seperti yang biasa kita lihat di dalam Muqaddimah Al-Mustasfa fi Ilmil Usul. Beliau juga pakar filsafat dan filsafat ini merupakan bagian dari episteme burhan. Bahkan Al-Ghazali sangat fanatik terhadap ilmu mantik
Sehingga di dalam kitab Al-Mustasfanya sampai mengatakan siapapun yang tak paham ilmu mantik, maka keilmuannya perlu diragukan. Maka ketika kita membaca berbagai pemikiran Al-Ghazali, mau tidak mau kita juga harus menyelam, mempelajari, menguasai ilmu mantik Aristoteles. Tanpa itu kita akan kelabakan, akan kesulitan di dalam memahami pemikiran-pemikiran Imam Al-Ghazali. Ketika Abid Al-Jabiri mengatakan bahwasanya salah satu epistem di dalam pemikiran Islam adalah epistem irfan, yaitu sufi yang mengedepankan kepada aspek batin, sufistik, wijdan, ilham, intuitif, dan lain sebagainya, maka Al-Ghazali di sini juga pakarnya. Beliau adalah seorang sufi yang sangat ternama. Ihya Ulumuddin. Kitab Ihya ini sesungguhnya menggabungkan 3 epistem keilmuan Islam. Di situ menggunakan bayani dengan kaedah-kaedah bahasa, tetapi di situ juga menggunakan logika-logika Aristo, dan di dalamnya pula menggunakan kajian-kajian yang berpijak pada dunia sufi, intuitif, ilham, sufistik. Inilah hebatnya Al-Ghazali. Maka sangat layak ketika beliau ini sering dijuluki sebagai Hujjatul Islam. Hujjah itu apa? Hujjah itu orang yang mempunyai kemampuan intelektual yang sangat luar biasa. Jadi kalau ada orang pintar, wah ini orang yang paling pintar nih, itu Al-Ghazali. Memang luar biasa cerdiknya. Di dalam bab iman, di dalam bab ilmu, kitab Ihya kalau kita lihat, mohon maaf. Al-Ghazali membagi menjadi 7 bab. Bab pertama terkait dengan fadlul ilmi, fi fadlil ilmi wa ta'lim wa ta'allum, terkait dengan keutamaan ilmu, kemudian belajar, dan keutamaan pemelajar. Pemelajar itu santri. Yang kedua, al-bab ats-tsani terkait dengan fi fardhi al-aid wa fardhi al-kifayah minal ulum, terkait dengan fardu ain dan fardu kifayah. Jadi ilmu itu menurut Ghazali ada yang sifatnya itu wajib ain, yaitu ilmu-ilmu yang harus dipelajari oleh setiap muslim, seperti sholat, seperti puasa, seperti wajibnya zakat sesuai profesinya, itu menjadi fardu ain. Ketika salah seorang muslim tidak mengetahuinya, maka ia berdosa. Ada juga fardu kifayah. Fardu kifayah itu termasuk fardu wajib, tetapi ketika sebagian umat Islam sudah belajar, maka seluruh umat Islam yang ada di kawasan tersebut tidak mendapatkan dosa. Namun ketika seluruh umat Islam di dalam kawasan tersebut tidak ada yang belajar, maka kita semuanya akan mendapatkan dosa. Di antara ilmu yang fardu kifayah ini adalah seperti belajar matematik, kedokteran, dan lain sebagainya. Jadi belajar kedokteran itu wajib, tapi kifayah. Al-Ghazali di sini tidak pernah membagi ilmu umum dan ilmu agama, karena sesungguhnya semua ilmu itu adalah agama. Di dalam dunia Islam tidak pernah terpisahkan antara ilmu umum dan ilmu agama. Belajar matematik itu agama, belajar fisika itu agama, belajar kimia itu agama. Jadi jangan mengatakan kimia, fisika, biologi itu adalah belajar umum. Semua adalah ilmu agama, karena semua terkait dengan kebutuhan manusia untuk membangun peradaban di muka bumi. Semua terkait dengan ilmu pengetahuan yang itu menjadi tugas kita untuk menjadi khalifatullah fil ard, menjadi wakil Tuhan di bumi, mengatur bumi, membangun peradaban. Pemisahan antara ilmu dunia dengan ilmu agama, benturan antara ilmu agama dengan ilmu umum, itu sesungguhnya hanya terjadi di dunia barat dan tak pernah terjadi di dunia Islam. Terbukti dengan pernyataan Al-Ghazali
di dalam kitab Ihya-nya yang menyatakan bahwa pembagian ilmu itu bukan ilmu umum dengan agama, sekuler dengan agama, tetapi semua ilmu itu menjadi sebuah kewajiban, yaitu fardul ain dan fardul kifayah. Nah, semuanya wajib, bukan sunnah. Karena talabul ilmi faridah, menuntut ilmu adalah sebuah kewajiban. Wa bayanu haddil fikhi wal kalam min ilmi din wa bayanu ilmi akhirah wa ilmu dunya. Nah, nanti juga akan diterangkan tentang batasan antara ilmu fikih dan ilmu kalam. Kemudian wa ilmu din, ilmu agama, kemudian ilmu akhirat. Hanya di sini perlu dibedakan pemahaman Al-Ghazali tentang ilmu dunia dan akhirat dengan yang biasa kita dengar selama ini. Menurut Al-Ghazali, bahwasanya ilmu yang dianggap sebagai ilmu dunia itu adalah ilmu-ilmu yang ketika kita menuntut ilmu hanya untuk dipuji manusia, hanya untuk kesenangan dunia saja. Misal seorang mempelajari fisika, kimia, biologi, dan lain sebagainya, kalau sekadar untuk mencari harta benda, untuk mendapatkan atau pujian, untuk ria dan lain sebagainya, tanpa embel-embel akhirat, tanpa niat untuk mencari ridho Allah, maka itu dianggap sebagai ilmu dunia. Sama halnya dengan puasa, sholat, haji pun, ketika ia itu niatnya adalah untuk mencari dunia, untuk dipuji, untuk sombong, untuk ria, meskipun dia itu sholat, meskipun dia puasa, dianggap sebagai hanya sekedar mencari ilmu dunia saja. Bahkan syahadat pun menurut Al-Ghazali ketika ia tujuan utamanya bersyahadat supaya dianggap muslim, padahal hatinya itu nifak, hatinya munafik, maka dia hanya dapat kebahagiaan atau keselamatan dunia. Orang-orang munafik di Madinah itu mereka bersyahadat supaya apa? Supaya mereka dikira muslim, supaya mereka interaksinya dianggap sebagai seorang muslim, boleh menikahi orang Islam, ketika meninggal di pekuburan umat Islam, ketika meninggal ada mendapatkan warisan seperti halnya pewarisan dalam agama Islam, tetapi sesungguhnya hati mereka adalah hati munafik. Orang munafik itu fidarkil asfali minan nar, di neraka, kerak neraka yang paling dalam. Jadi syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, salat, puasa itu belum menunjukkan bahwa seseorang itu pasti beriman, karena iman itu sesungguhnya terletak di dalam hati. Yang tahu seorang itu beriman atau tidak tentu Allah Subhanahu wa taala, dan kita itu menghukumi sesuatu dengan zahirnya, dengan apa yang kita lihat, sehingga siapapun yang bersyahadat mengaku iman, kita anggap dia itu telah beriman. Namun seperti orang-orang munafik seperti Abdullah siapa itu namanya, itu yang orang munafik, Ubay bin Ka'ab, itu dianggap sebagai dedengkotnya orang munafik. Nah, ini mereka ini meskipun dia itu ikut sholat, ikut puasa, bahkan ikut berjihad, tetapi dia itu sudah diakui oleh semua umat Islam pada waktu itu, para sahabat pada waktu itu, bahwa dia adalah seorang munafik. Ini yang dimaksud ilmu dunia dan ilmu akhirat oleh Al-Ghazali. Di dalam Ihya memang ada pembagian ini, yaitu ilmu din wa bayanu ilmu akhirah. Tetapi yang disebut dengan ilmu akhirat adalah ilmu ketika kita melakukan itu hanya untuk mencari ridho Allah. Wa ilmu dunia yaitu ilmu yang ketika kita mencarinya hanya untuk kepentingan dunia. Pemahaman seperti ini tentu sangat berbeda dengan pemahaman yang muncul dari barat akibat benturan antara ilmu pengetahuan dengan dewan gereja, sehingga banyak tokoh-tokoh ilmuwan seperti Galileo yang kemudian ditangkap dan dibakar hidup-hidup karena bertentangan dengan doktrin gereja. Penemuan-penemuan mereka secara ilmiah dianggap menyalahi atau bertentangan dengan keputusan Dewan Gereja. Dari sanalah kemudian muncul benturan antara ilmu pengetahuan dengan doktrin-doktrin gereja, sehingga muncul pemberontakan dari para ilmuwan, sehingga ilmuwan kemudian mempunyai ide, mempunyai keinginan untuk melakukan pemisahan antara ilmu pengetahuan dengan
gereja. Disinilah kemudian awal munculnya sekularisasi ilmu pengetahuan. Dari sinilah kemudian muncul yang namanya ilmu dunia dan ilmu akhirat seperti pemahaman Barat, bukan seperti pemahaman Al-Ghazali. Kalau Al-Ghazali tidak pernah membagi sistem keilmuan dengan model sekularisasi seperti pemahaman Barat. Kemudian di bab ketiga disebutkan bima ta'addahul ammah min ulumiddin walaysa minhu. Ada sesuatu yang menurut orang awam itu bagian dari ilmu agama, tetapi sesungguhnya ia bukan dari ilmu agama. Wa fihi bayanu jinsil ilmil madhum wa qadruhu. Di sini di bab 3 juga diterangkan terkait dengan ilmu-ilmu yang madmum, ilmu yang tak terpuji. Jadi menurut Al-Ghazali ilmu itu ada yang terpuji, ada ilmu yang tak terpuji. Ilmu yang tak terpuji itu seperti apa? Ya kalau belajar sihir, santet, tenun ya ilmu tak terpuji lah. Atau ilmu bohong, membohongi orang lain, menipu orang, itu kan nggak terpuji itu. Bab Rabi', bab yang keempat adalah fi afatil munadharah, terkait dengan cara munadharah. Munadharah itu berdebat, mencari kebenaran. Jadi munadharah atau diskusi. Diskusi itu sesungguhnya di dalam ilmu pengetahuan menjadi tradisi ulama Islam pada waktu itu. Para khalifah namanya mempunyai majelis, maaf, ada sebentar. Dan di sana Mari kita lanjutkan. Jadi munadharah itu berdebat secara ilmiah. Itu sudah menjadi tradisi atau seminar kalau zaman sekarang ya, seperti seminar, seperti diskusi bersama atau kelompok-kelompok kajian, baik yang kecil-kecil atau yang besar-besar, itu sesungguhnya menjadi tradisi di dunia Islam klasik. Para khalifah pada waktu itu selalu mempunyai majelis yang di dalamnya itu terdapat para ulama-ulama lintas mazhab, lintas pemikiran, dan di sana sering terjadi diskusi bersama. Diskusi bersama di zaman Islam klasik itu ada beberapa cara yang biasa dilakukan. Pertama, seperti yang saya sampaikan tadi, difasilitasi langsung oleh khalifah. Dan khalifah itu mereka memang cinta ilmu, suka dengan ilmu pengetahuan. Pada masa katakanlah zaman Abbasiyah, Al-Ma'mun, dan setelahnya Al-Wathiq, mereka ini adalah para pengikut Mu'tazilah sesungguhnya. Tetapi munadharah di zamannya sangat luar biasa. Mereka selalu menghadirkan dari berbagai macam tokoh pemikiran untuk kemudian diskusi bersama, berdebat bersama di majelis khalifah. Yang kedua, munadharah itu juga sering dilakukan di masjid. Kalau tadi itu istilahnya negeri lah, dilakukan oleh pemerintah. Yang kedua itu di masjid dilakukan seminar bersama, dipanggil, diundang orang lintas mazhab, kemudian para pengikutnya itu akan menyaksikan di masjid, sama-sama melihat, antara imam mereka itu berdebat, dikasih waktu katakanlah si A 20 menit, si B 20 menit, kemudian mereka mengajukan argumentasinya masing-masing untuk munadharah istilahnya, berdebat, dan akan disaksikan langsung oleh jumhur, oleh para
umat Islam yang hadir di majelis di masjid pada waktu itu. Jadi diskusi ilmiah itu sangat luar biasa, berkembang pesat, dan muncul juga diskusi-diskusi kecil seperti yang terkenal itu adalah diskusinya kelompok kajiannya Ikhwanus Sofa. Ikhwanus Sofa ini para filosof, punya kelompok kajian kecil, mereka juga punya artikel, punya majalah kecil-kecil yang mereka sebar. Cuman mereka ini siapa? Nah, ini di dalam sejarah Islam klasik memang apa istilahnya itu tidak tertulis. Tahu-tahu muncul majalah baru yang mengatasnamakan Ikhwanus Sofa, muncul artikel baru mengatasnamakan Ikhwanus Sofa, tersebar di mana-mana. Nah, dan mereka-mereka ini siapa saja? Siapa saja? Nah, ini yang humud, yang banyak tidak diketahui orang. Tapi pemikirannya banyak dikaji karena artikel-artikelnya sering muncul di dunia Islam pada waktu itu. Kelompok Ikhwanus Sofa. Yang keempat, al-babul khamis fi adabil muallim wal muta'alim, terkait dengan etika murid, guru dan murid. Jadi ada belajar itu ada etikanya, ada sopan santunnya, ada tata caranya. Sehingga kalau kita lihat dalam sejarah Islam klasik, tidak pernah ada bulian di sekolah. Kalau sekarang kan beberapa hari lalu kita baru membaca di media betapa ada anak yang dibully di sekolah, perempuan sampai meninggal dunia. Enggak pernah terjadi di dunia Islam seperti itu. Ada seorang murid yang ngerjain gurunya, enggak pernah terjadi di dunia Islam seperti itu. Karena memang diajarkan etika belajar, tradisi belajar, akhlak belajar, baik untuk siswa maupun guru. Kenapa perlu diajarkan etika ini? Karena para ulama kita sangat menyadari yang namanya ilmu pengetahuan ini posisinya sangat penting. Ketika kita belajar, sesungguhnya kita ini sedang menuntut ilmu yang itu merupakan warisan langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama dulu itu sangat hormat kepada ilmu pengetahuan. Para santri-santri dulu sangat hormat kepada ilmu pengetahuan. Sehingga mereka untuk belajar pun selalu berwudhu terlebih dahulu untuk mendapatkan ilmu. Jadi ada caranya, ada etikanya, ada sopan santunnya. Tidak seperti sekarang belajar ya belajar, guru yang penting ngajar, anak mau pinter terserah, nggak pinter terserah, yang penting ujian lulus. Nah, ini kan masalah. Maka semestinya yang namanya adab ilmu itu diharuskan, diwajibkan untuk dipelajari di sekolah-sekolah supaya anak itu juga punya etika, punya sopan santun. Di rumah juga harus diajarkan kesadarannya supaya anak juga punya sopan santun. Karena di sekolah ketika diajarkan juga, namun di rumahnya nggak diajarkan ya sama saja bohong, ya kan? Atau sebaliknya di rumah diajarkan, di sekolah nggak diajarkan ya sama aja bohong gitu. Karena nanti akan saling melengkapi. Di rumah diajarkan, sekolah diajarkan, lingkungannya bobrok, ya susah juga gitu. Nah, ini menjadi persoalan. Tapi memang para umat Islam pada waktu itu, pada era klasik, mereka sangat perhatian terhadap pendidikan anak, baik di rumah, baik di sekolah, maupun di dalam lingkungan sehari-hari. Sehingga akhlak Islam ini sangat terjaga. Dan krisis terhadap etika akhlak ini sekarang sudah sangat akut, sangat luar biasa. Maka memang di dalam pendidikan Islam perlu ada semacam revolusi atau reformasi lah. Reformasi pendidikan yang menitik beratkan kepada etika, kepada akhlak, supaya guru itu berakhlak, kemudian murid lebih-lebih juga berakhlak. Memang ada semacam peribahasa, kalau guru kencing berdiri, murid kencing berlari, kan seperti itu. Tapi memang kondisi ini di Indonesia sudah entahlah. Maka yang paling efektif itu belajar sekarang justru di pesantren. Nggak ada zaman dulu kok tawuran antar pelajar itu. Kemudian belajar selesai sekolah lulus coret-coret, nggak ada itu zaman Islam klasik. Ini adalah akibat daripada sistem pembelajaran sekuler yang tidak pernah mengedepankan etika akhlak agama. Belajar ya belajar aja, untuk apa belajar nggak tahu. Santri siswa itu kamu ngapain untuk belajar ini? Ya sepenting saya dapat duit, nanti lulus dapat kerjaan, bisa masuk pabrik, bisa masuk apa, dapat harta, kan itu. Sehingga nilai-nilai ketuhanan itu nggak muncul, nggak ada istilah. Kenapa kamu belajar matematik? Ya saya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ingin nanti bermanfaat untuk manusia, supaya saya mendapat pahala, supaya nanti ilmu saya mengalir, supaya saya mendapat pahala jariah. Nah, ini hal-hal seperti ini itu sudah mulai rancu, sudah mulai hilang di kalangan
pelajar kita. Maka kesadaran seperti ini perlu ditumbuhkan dengan mengajarkan etika-etika Islam supaya ilmu itu berkah, bukan ilmu yang ketika menjadi seorang doktor kemudian menjabat menjadi seorang menteri, menjadi seorang pejabat, ujung-ujungnya korupsi. Kenapa muncul korupsi? Ya karena memang dari awal etika ilmu ini sudah nggak diajarkan lagi, sehingga korupsi itu menjadi hal yang biasa. Sudah terbiasa dari sekolah SD, SMP nyontek, akhirnya sampai ke manapun etika-etika seperti ini hilang. Nah, ini kan masalah. Babus hadis yang keenam, fi afatil ilmi wal ulama, terkait dengan ilmu dan ulama, wa alamat al fariqah bainal ulama dunya wal akhirah, dan kemudian perbedaan yang sangat terang antara ulama dunia dan ulama akhirat. Ulama dunia itu adalah ulama-ulama, ilmuwan-ilmuwan yang dia itu himmahnya, keinginannya hanya untuk menggapai dunia, belajar biar jadi pengusaha saja, titik. Bukan saya insya Allah jadi pengusaha, kalau jadi pengusaha nanti saya zakatnya banyak, saya bisa sedekah, saya bisa bangun masjid. Bukan, nanti numpuk-numpuk harta aja, nggak habis-habis pada harta itu. Kalau tumpuk-tumpuk sampai mati pun manusia itu nggak akan pernah kenyang. Baina ulama ulama dunia itu ya kalau udah jadi pejabat ya akhirnya korupsi, menipu orang, manipulasi, ya kan? Nah, ini ulama-ulama dunia ini. Kalau bisnis juga tidak pernah melihat mana yang halal, mana yang haram, semuanya boleh. Kalau dia punya harta besar, bisa lobby pemerintah, gusur kanan, gusur kiri, orang-orang lemah juga dibiarkan, tanahnya orang lemah bisa disingkirkan, ditanamin perkebunan sawit atau apa, yang penting dia jaya, ya kan? Sementara orang-orang lemah hanya menangis karena tanahnya digusur. Nah, ini kan mereka kan punya ilmu semua itu, ilmuwan semua itu. Tapi ilmunya ilmu dunia semua itu. Yang di otaknya itu hanya duit saja. Tidak pernah berpikir bahwa dia itu kelak akan mati. Kalau udah mati itu nanti dunia itu sudah nggak berguna sama sekali dan dia akan digebukin, dipukulin, dimasuk neraka, dipecutin malaikat. Nggak pernah kepikiran seperti itu. Karena memang himmahnya itu, di otaknya itu sudah dunia. Maka memang tujuan belajar ini memang harus ditanamkan sedari awal. Kalau tujuan belajar dari awal ini sudah tidak ada, ya ketika dia menjadi ilmuwan ya seperti itu, akhirnya menjadi perusak. Al-bab as-sabi', bab yang ke-7 adalah terkait dengan fil akli, terkait dengan akal. Wa fadlihi, keistimewaan akal. Wa ma ja'a fihi minal akhbar, dan juga berita-berita terkait dengan atau berita atau hadis-hadis lah, atau athar. Athar itu cerita-cerita para sahabat terkait dengan akal, tentang keagungan akal, keistimewaan akal. Dan 5 bab ini di dalam Ihya sangat lengkap dan dibahas sangat mendetail sekali. Sehingga ketika kita belum masuk ke dalam babnya, baru membaca sub-sub bab. Ini saja sudah menggambarkan bagaimana Ghazali sangat perhatian terhadap ilmu pengetahuan, dibahas sangat rinci dari keutamaan ilmu, definisi ilmu, sampai kemudian bagaimana cara ilmu, etika ilmu, tujuan ilmu, kewajiban ilmu, dan lain sebagainya. Ini dibahas lengkap oleh Al-Ghazali. Maka ketika ada orang yang mengatakan gara-gara Ghazali umat Islam mundur, saya yakin orang yang mengatakan demikian ini tidak pernah membaca buku-bukunya Imam Al-Ghazali. Tidak pernah membaca Ihya Ulumuddin yang sangat luar biasa ini. Beberapa kali saya menghadiri halaqah di Masjid Al-Azhar, ngaji Ihya, saya melihat mereka yang mengajarkan Ihya ini luar biasa, seakan-akan Al-Ghazali hadir di tengah-tengah kita karena luar biasa. Ihya ini kalau dibongkar, kalau dieksplor, luar biasa. Menunjukkan bahwasanya Al-Ghazali itu memang sangat luar biasa, sangat jenius. Dan Al-Ghazali itu sesungguhnya umurnya hanya 55 tahun. Tidak sampai 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, 55 tahun. Tetapi ilmunya sangat luar biasa. Konon beliau juga punya ilmu tafsir yang tebalnya itu sampai 40 jilid. Ini Al-Ghazali yang luar biasa. Maka tidak heran kemudian di berbagai universitas dunia itu kajian-kajian Al-Ghazali sangat marak. Di pesantren-pesantren di Indonesia, buku Ihya ini sering dijadikan sebagai diktat
diajarkan di mana-mana. Karena memang pemikiran Al-Ghazali ini sangat ensiklopedis. Buku-buku Al-Ghazali ada yang besar-besar, ada yang kecil-kecil, tetapi meskipun kecil juga sangat luar biasa. Seperti ada sebuah buku beliau yang sangat kecil, Faisalul Tafriqah Bainal Islam wan Zindiqah, itu memberikan perbedaan antara Muslim dengan Zindik. Bukunya tak terlalu tebal, tetapi luar biasa. Meskipun itu berdasarkan pengamatan beliau, tetapi sangat luar biasa dalam inilah Imam Al-Ghazali yang beliau ini sungguhnya bukan orang Arab. Al-Ghazali ini orang Asia Tengah. Belajar pertama di Asia Tengah, tapi kemudian melalang buana sampai kemudian menjadi dosen di Universitas Baghdad yang sangat ternama itu di Darul Hikmah, keliling kemudian sampai ke Mesir, sampai ke Syam, sampai kemana-mana belajarnya. Dan kemudian terakhir sebelum meninggal balik ke Asia Tengah dan meninggal di Asia Tengah. Ciri ilmu yang yuntafak bihi ini adalah seperti Al-Ghazali, meskipun beliau sudah tak ada, tetapi ilmunya masih dikaji di mana-mana. Maka pahala beliau ini karena ilmu yang yuntafak bihi ini akan selalu mengalir kepada beliau Imam Al-Ghazali. Baik, selanjutnya kita akan kembangkan kepada sesi dialog. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Telah kita dengarkan kajian dari beliau tentang ilmu dalam perspektif Imam Al-Ghazali. Nah, menarik sekali bukan materi malam hari ini. Baik, kepada audiens, bapak-bapak atau ibu-ibu yang ingin bertanya, silakan. Nah, itu ada yang bertanya kepada Pak Dwi Jaga. Silakan Pak untuk langsung bertanya kepada beliau. Oke, terima kasih Mas Moderator. Assalamualaikum Ustaz Wahyudi, mohon izin bertanya. Apakah suara jelas ini atau putus-putus? Jelas. Silakan. Alhamdulillah. Jelas. Nah, ini terkait tadi adab dalam ilmu ini, Ustaz. Seperti di kitab-kitab adab ilmu Ta'lim Muta'alim atau punyanya Imam Ghazali Minhajul Muta'alim. Itu kan memang guru itu ketika berhadapan dengan murid itu memang harus diperlakukan sangat istimewa gitu. Nah, cuman ketika kita masuk dunia modern gitu seperti yang sudah disinggung tadi, katakanlah kasus di pesantren yang Bandung, mungkin Ustadz Wahyudi pernah dengar ya, yang pencabulan atau apa, itu kadang-kadang sering mereka berlindung atau membuat kitab-kitab semacam Minhajul Muta'alim atau Ta'lim Muta'alim itu sebagai kedok gitu. Saya guru harus ditaati, harus. Ini sebenarnya bagaimana ya pengaplikasian ketika tidak ada yang salah dengan ilmu, tetapi ketika masuk ke dunia modern ini kan semuanya jadi serba samar gitu. Mana yang disebut guru yang betul-betul guru, terus murid itu seharusnya seperti apa gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kira-kira kalau guru terhadap murid, kalau murid terhadap guru mungkin kita sudah sudah kenal atau sudah banyak dibahas. Guru terhadap murid, bagaimana nih Ustaz? Artinya ketika memang guru yang sejati ingin menegur seorang murid itu, apakah juga diatur adabnya gitu Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sesungguhnya terkait etika murid kepada guru itu sudah maklum bersama sebenarnya. Adapun ketika ada sesuatu pencabulan dan sebagainya itu mereka dengan berkedok bahwa guru itu selalu harus ditaati, ini sesungguhnya mereka itu gurunya ini sesungguhnya tidak paham terhadap etika, karena yang disebut harus taat itu kan taat ketika memang masih sesuai dengan sesuatu yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan kitab suci. Ketika tidak sesuai dengan kitab suci harus ditolak, murid harus menolak meskipun dengan cara yang lembut. Ya kalau umpamanya gurunya mengatakan kalian harus minum khamr wahai musuh, ya harus tidak ditaati. Masa guru meminta kita minum khamr seumpamakan. Nah, makanya ketaatan murid kepada guru itu terikat dengan sejauh mana perintah itu sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya atau tidak.
Maka di dalam kan sering disebutkan atiullah wa ati rasul wa ulul amri minkum. Wa ulul amri minkum ini kan setelah atiullah wa ati rasul. Artinya ketika hal itu terkait dengan Allah dan Rasulnya atau sesuai dengan etika-etika yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, taati. Tetapi ketika tidak sesuai ya tidak boleh ditaati. Maka dalam hadis lain dikatakan taatlah kepada para ulama itu selama mereka itu memerintahkan taat kepada Allah dan Rasulnya. Ketika tidak, ya tidak ada taat. Tidak ada taat di dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas. Jadi garisnya itu adalah sejauh mana guru itu memerintahkan siswa. Apakah yang diperintahkan itu terkait hal yang baik-baik? Kalau terkait yang hal baik, santri kalian harus belajar ini, baca ini, setelah ini, ya kita harus ikuti. Karena guru itu biasanya lebih mengetahui tentang kadar santri. Kadang santri itu ada santri yang dia itu ingin cepat belajar, belum waktunya belajar alfiah seumpama dia karena jurumiyah aja belum paham, saya ingin belajar alfiah. Kata gurunya belum sanggup, kamu cukup alfiah dulu, kalau setelah alfiah nanti naik lagi qatrun nada atau apa baru nanti alfiah, jangan langsung. Nah, ini harus ditaati oleh murid. Jangan kemudian murid yang nggak mau ya kan. Nah, ini karena guru itu umumnya lebih tahu kadar kemampuan murid, maka jangan kaget ketika di dalam dunia sufi itu sering dikatakan bahwasanya seorang guru itu ibarat dokter. Maka seorang pasien itu harus mengetahui, harus mengikuti apa yang diberikan, resep yang diberikan oleh gurunya. Karena seorang pasien itu tidak tahu penyakit apa, obat apa itu nggak tahu. Yang tahu itu ya guru. Dan ini ternyata di dalam dunia modern juga dipakai itu. Tidak hanya di dunia pesantren. Anda ketika nulis skripsi atau ketika nulis tesis, disertasi, kan pasti ada dosen pembimbing. Dan dosen pembimbing itu selalu mengarahkan, kamu ini, lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini. Harus nurut. Kalau ngeyel ya bisa nggak lulus. Cara menuliskan karyanya begini, standarnya ada standar cetak birunya begini. Dan itu kadang setiap universitas kadang beda, antara UGM, antara ini UIN lain, ya kan, ada standar sendiri. Harus Anda ikuti. Kalau Anda nggak ikuti ya nggak bisa gitu. Jadi standar-standar etika ilmu itu sesungguhnya bukan hanya di pesantren, bahkan di perguruan tinggi pun juga digunakan terkait dengan etika dan standar ilmu pengetahuan. Adapun guru itu juga harus menghormati muridnya, menyayangi muridnya. Kalau kita lihat semacam Abu Yusuf umpamanya dengan Abu Hanifah. Abu Yusuf ini orang miskin. Abu Hanifah ini kaya raya. Abu Yusuf ketika belajar ke Abu Hanifah lihat ini bocah ini cerdas, tapi kadang kok berangkat, kadang enggak. Kadang berangkat, kadang enggak, sayang sekali nih orang ini. Ditanya, kamu nih kok kadang berangkat, kadang enggak, ini kenapa? Kenapa? Abu Hanifah itu sayang sama muridnya. Maka dijawab sama Abu Yusuf, ya saya kadang ya bisnis, kadang ya kerja apa, sampingan ini dan sebagainya, kan, supaya bisa hidup lah. Akhirnya sama Abu Yusuf, sama Abu Hanifah, udah kamu yang penting kamu belajar, masalah kehidupan kamu saya jamin. Nah, kan itu bentuk sayangnya seorang guru. Bentuk sayangnya seorang guru kepada muridnya. Imam Syafi'i juga sama, pernah lihat muridnya yang diajarkan ini berkali-kali enggak paham-paham. Kalau depan umum itu diajar enggak paham-paham gitu. Tapi Imam Syafi'i karena sayangnya tidak di majelis itu, kamu nih kok goblok sekali sih, enggak digituin. Tapi setelah majelis dipanggil, kamu kok belajar ini enggak paham, kenapa? Oh, saya enggak paham masalah ini. Ya diajarkan di luar. Dalam istilahnya itu kayak privat lah, semi privat gitu. Bukan di depan umum yang kemudian dalam tanda kutip dia dipermalukan. Itu tidak. Tidak boleh juga seorang guru itu mempermalukan muridnya. Dimunculkan kalau dia itu tidak bisa, dimunculkan kalau dia itu bodoh, nggak boleh. Seorang guru harus menghormati muridnya, menganggap bahwa semua murid itu cerdas, semua murid itu pandai. Hanya memang kemampuan kepandaiannya itu standarnya macam-macam. Dan seorang guru harus perhatian ke muridnya, jangan sampai cuek, yang penting ngajar, yang penting gaji, itu nggak boleh. Karena memang beda, hasilnya akan berbeda. Seorang guru yang mengajar dengan hati nurani, dengan sepenuh hati, dengan keikhlasan akan sangat berbeda jika dibandingkan dengan seorang guru yang ngajar itu hanya untuk mencari dapat gaji selesai, pasti hasilnya beda. Dan nanti ketika muridnya selesai pun
itu juga akan beda. Etika dia kepada gurunya, akhlak dia akan beda. Orang yang diajar karena keikhlasan, ketika lulus akan senternya. Dulu guru SD saya itu namanya Bapak ini. Dia itu kalau ngajar luar biasa, saya itu nggak bisa sampai ini. Akhirnya si anak ini terngiang dengan ilmu, mendoakan dia, mendoakan gurunya, kan seperti itu. Karena apa? Karena guru mengajarkan dengan penuh kasih sayang, gitu. Bukan mengajar hanya untuk mencari gaji saja. Gaji juga boleh, mencari gaji itu perlu, boleh, tidak diharamkan oleh para ulama. Bahkan ketika ada orang yang mengajarkan Al-Quran supaya mendapat gaji, mendapat duit, itu boleh. Tetapi itu bukan tujuan utama. Tujuan utama kita ketika mengajar adalah untuk menyampaikan ilmu supaya ilmu kita itu yuntafa bihi, bisa bermanfaat bagi si murid, si siswa. Ketika ilmu itu bermanfaat bagi siswanya, maka akan mendapatkan pahala untuk si siswa dan mendapatkan pahala bagi gurunya. Ketika siswanya itu kelak menjadi orang mengajarkan kepada orang lain, maka ilmu itu akan memberikan pahala bagi muridnya, bagi gurunya, dan bagi gurunya lagi. Jadi itulah yang disebut dengan ilmun yuntafa bihi, yang sangat berfaedah, sangat bermanfaat. Maka saya sering mengatakan orang yang menciptakan, yang menemukan lampu, andai seorang muslim, andai nih, sayangnya bukan seorang muslim ya, andai orang yang menemukan lampu itu seorang muslim, itu pahalanya luar biasa. Semua kita itu pakai lampu, itu pahalanya mengalir terus kan ilmunya kan. Yang menemukan Indomie, ibu siapa itu sudah meninggal, muslim alhamdulillah. Nah itu pahalanya luar biasa. Orang kos-kosan yang kelaparan makan Indomie, orang capek-capek mau masak nggak ada masakan pakai Indomie. Nah itu kan yung tapak bihi. Dan kalau udah yung tapak bihi, orang itu akan mendoakan selalu kan. Dan itu pahalanya akan selalu mengalir. Makanya ketika orang itu sudah meninggal dunia, hanya ada 3 pahala yang akan selalu mengalir. Salah satu di antaranya selain anak soleh dan sedekah jariah adalah ilmun yuntafa bihi, ilmu yang memberikan manfaat. Supaya ilmu itu memberikan manfaat, maka seorang guru memberikannya, menyampaikannya dengan keikhlasan, dengan sepenuh hati, dengan kasih sayang. Dan jangan pelit dengan ilmu pengetahuan. Jangan mentang-mentang, wah saya belajar di luar negeri, saya mendapatkan ilmunya mahal. Kalau siapapun yang belajar ke saya harus bayar sekian, harus begini. Wah, tak perlulah sebenarnya itu. Jadi ilmu itu ya untuk semua. Ya setiap orang punya idealisme masing-masing. Tetap andai pun dia meminta sesuatu untuk penghidupan bagi dia sendiri, sesungguhnya boleh-boleh saja. Tetapi tidak boleh kemudian dia itu pelit terhadap ilmu pengetahuan. Yang di Al-Azhar itu, yang mengajar di Masjid Azhar itu para profesor. Dan semua yang belajar di Al-Azhar itu semuanya gratis. Siapapun bisa belajar di Masjid Azhar. Meskipun para pengajarnya adalah orang-orang ring 1 di Al-Azhar. Ulama-ulama yang paling keren lah, itu ada di Masjid Al-Azhar. Dan kadang yang santrinya itu kadang nggak banyak. Satu ulama itu kadang santrinya 10, kadang 15, kadang 20, kadang banyak sekali. Kayak Syekh Sa'rawi itu kalau sekali ngajar santrinya sangat banyak, ya kan? Macam-macam. Tapi mereka dengan keikhlasan yang sangat luar biasa tetap aja datang. Para profesor termasuk Syekh Hasan Syafi'i yang merupakan penasihat Grand Syekh Azhar itu mengajar di Masjid Azhar nggak ada istilah rasa gengsi. Karena saya profesor kok saya ngajar, nggak ada. Ini yang makanya yang kita butuhkan terutama di Muhammadiyah lah. Saya harapan itu orang-orang yang di Muhammadiyah itu yang mereka itu dosen-dosen di UMY, dosen-dosen di UAD, di UMS, di mana-mana itu yang mereka itu dosen agama, punyalah halakoh pengajian di masjid meskipun seminggu sekali tapi continue. Jangan hanya kemudian ngajar di universitas saja sehingga masjid kita kosong, tidak ada yang ngajar. Akhirnya masjidnya nanti diisi orang-orang yang Muhammadiyah, ujung-ujungnya kita akan mengatakan, wah masjidnya direbut oleh orang Muhammadiyah. Loh, orang Muhammadiyah sendiri cuma ngajar di kampus, masjidnya dikosongin. Padahal dia ngajar di kampus, dia ngajar ilmu agama, PAI, ngajar usul fikih, ngajar ekonomi Islam, tapi nggak punya halaqah di masjid. Langgarnya kosong, masjidnya kosong, nggak mau pengajian. Alasannya, ya saya udah capek ngajar di kampus, ya nggak bisa seperti itu. Itu di Masjid Al-Azhar itu profesor semua itu yang ngajar tuh di Syekh besar semua, bukan tingkat nasional, tingkat internasional. Karangannya itu bukunya sudah diterjemahkan dalam berbagai macam bahasa dunia. Murid-muridnya juga di mana-mana, bukan hanya di Mesir, tapi sangat mudah ditemui, welcome ditemui, tidak gengsi, tidak jaim, sangat mudah. Andai mengisi seminar, diundang seminar juga gampang, dan tidak ada ulama Azhar ngisi seminar kok digaji. Luar biasa, saking ikhlasnya mereka. Kalau digaji malah dianggap penghinaan. Mereka suruh ngisi seminar itu udah senang sekali. Ini malah mau digaji kalian, nggak mau. Hampir-hampir nggak ada itu orang ngisi
seminar kok digaji, apalagi sampai mau menerima amplop itu di Azhar itu enggak. Mereka bahkan datang sendiri dengan angkutan umum. Nah ini, jadi seorang alim, seorang guru itu juga ngajarnya selain dengan hati ya ikhlas lah, ikhlas ngajar, jangan gengsi. Yang datang 1, 2, 3 orang nggak ada masalah. Ngaji yang datang setiap hari kok cuma 2, 3, yang kalau memang hanya segitu yang mau ngaji, ya silahkan saja gitu. Jangan kemudian banyak oke, kalau sedikit nggak mau. Nah ini kan ya bukan tipe pendidik yang baik, karena dia hanya mencari syuhrah atau kemasyhuran saja. Wallahu a'lam. Ya, bagaimana Pak Dwiki Jaya atas jawaban beliau? Alhamdulillah sudah jelas, Mas Moderator. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih Pak Dwi Jaga dan Ustadz Wahyudi atas penjelasannya yang sangat detail. Baik, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Kalau tidak, saya izin bertanya Ustadz. Silakan. Sudah dijelaskan berbagai macam seperti keutamaan ilmu untuk kemajuan Islam. Lalu menurut Ustadz Wahyudi bagaimana cara agar kita dapat cepat memahami ilmu di saat seperti ini kan banyak informasi dan ilmu yang masuk dengan cepat sehingga bahkan kadang ilmu hanya lewat begitu saja. Terima kasih Ustadz. Jazakumullah khairan. Ada ilmu-ilmu yang memang sesuai dengan fak kita, dengan kecenderungan kita, dengan keinginan kita. Maka ketika kita itu menerima ilmu tersebut biasanya akan cepat. Kecuali ilmu yang wajib tadi ya, sholat, puasa itu kan fardhu ain, itu harus semua orang bisa. Karena itu juga sederhana dan gampang. Insya Allah semua orang pasti cepat bisa itu. Sholat, puasa, kemudian zakat yang sesuai dengan profesinya, ya kan. Nah, itu yang fardhu ain. Adapun yang fardhu kifayah itu biasanya kalau sesuai dengan yang dia senangi itu cepat akan nangkap. Tapi ketika tidak sesuai yang dia senangi, semisal saya suruh belajar kimia, terangkan kimia berkali-kali ya makin diterangkan makin pusing kan seperti itu. Karena tidak sesuai dengan kecenderungan kita gitu. Maka di dunia modern bahkan sejak klasik sebenarnya itu muncul yang namanya spesialisasi ilmu pengetahuan. Kalau zaman dulu itu spesialisasi ilmu itu biasanya di masjid. Masjid itu ada tiang masjid. Seperti Anda ketika di Al-Azhar itu ada banyak sekali tiang masjid. Nanti ada tiang A, katakanlah tiang B, tiang C. Ini tiang A itu nanti calon syekh yang tafsir, tiang B itu syekh fisika, tiang B matematik. Jadi setiap setiap tiang itu ada syekhnya yang punya spesialisasi ilmu pengetahuan tertentu. Dan seorang santri itu suruh memilih, terserah dibebaskan memilih kamu mau belajar apa kepada syekh siapa. Maka ketika dia itu belajar sesuai dengan kecenderungan keilmuannya pasti akan cepat. Tetapi ketika belajar tidak sesuai dengan apa yang ia ingini, apa yang ia sukai, itu memang agak lambat. Secara umum ya, secara umum seperti itu. Maka kalau saran saya ketika belajar ya, belajarlah sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan kecenderungan ilmu kita. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika belajar itu yang kadang menghambat ilmu itu adalah konsentrasi kita yang kurang fokus. Ketika belajar itu konsentrasinya pecah, masih mikir ini, mikir macam-macam, biasanya itu juga mengurangi daya serap kita terhadap ilmu pengetahuan. Maka belajar itu harus fokus, jelas. Saya belajar ini saja itu. Jangan pindah-pindah dulu, satu selesaikan. Nah, kadang orang itu tamak, ini masalah. Tamak terhadap ilmu pengetahuan, ingin bisa A, ingin bisa B, ingin bisa C, ingin bisa semua. Nah, ini berat. Makanya di dalam dunia Islam itu lagi-lagi kita mengajak ke dunia Islam klasik ya. Karena dari Islam klasik itu saya anggap sebagai teladan. Kenapa teladan? Bisa menciptakan orang-orang hebat yang ensiklopedis. Yang zaman sekarang itu sulit kita temukan orang seperti Ibnu Sina, ahli kedokteran, ahli musik, ahli macam-macam lah, astronomi dan lain sebagainya, Ar-Razi yang kedokteran tapi juga fakih, tapi juga mufasir dan sebagainya. Ini kan sulit ditemukan zaman sekarang. Maka kalau ingin mengaca tentang sistem pendidikan itu ya
Kalau saya sering mengaca dengan sistem pendidikan kita zaman klasik dulu, zaman kita dulu. Karena memang sudah menghasilkan manusia-manusia hebat dan sangat ensiklopedis yang itu sulit ditemukan pada masa saat ini. Dulu itu kalau belajar ya kayak gitu. Jadi menekuni, satu selesai, baru pindah, selesai, dipindah lagi selesai. Kemudian dia itu tidak akan naik kepada jenjang berikutnya sebelum yang jenjang bawah ini benar-benar dikuasai. Persoalan kita itu sekarang itu adalah belajar loncat-loncat. Ini menjadi masalah sebenarnya. Belajar loncat-loncat itu ya hanya lihat YouTube ini, lihat Facebook ke sini, lihat apa ke sini. Jadi satu aja nggak kelar gitu. Katakanlah belajar fikih. Belajar fikihnya itu belajar A, B, C, loncat-loncat nggak karuan. Padahal mestinya idealnya itu satu buku selesaikan. Katakanlah Mukhtasar Iqna selesai atau Takrib selesai kan. Nanti lanjut ke Al-Iqna selesai. Nanti lanjut kemana itu. Jadi jelas, wong di sekolah umum aja. Di sekolah umum aja pasti kan ada diktatnya, diktat kelas 1 selesai, nanti ada ujian semester 1, semester 2 naik ke tingkat 2, 1 selesai, ujian ada ujiannya semester 1, semester 2 naik lagi kan gitu. Belajar kan berjenjang sampai selesai gitu. Tapi kalau belajar loncat-loncat ini masalah. Dan yang saya lihat di masjid-masjid kita, Masjid Muhammadiyah terutama, itu banyak belajar yang sifatnya itu loncat-loncat. Belajar nggak manhaji, nggak manhaji itu artinya ya tidak metodologis, apalagi kemudian kajiannya tentang politik aja kan. Nah, ini kan jadi persoalan. Nah, akhirnya yang nggak mendalami seperti itu. Maka untuk kita itu bisa belajar dengan baik, perlu jelas kita belajar apa dan kelar belajarnya. Kalau seperti itu kita akan mudah menangkap. Tapi kalau belum begitu paham, pindah sini, belum begitu paham, pindah sini, maka fokusnya juga buyar gitu, karena kita belum memahami dasar-dasarnya itu nggak paham gitu. Ketika dasarnya nggak paham, ke atas ya nggak paham, repot. Ya sama seperti halnya orang belajar matematik, suruh belajar matematik kelas 6 SD, padahal yang 1, 2 SD aja belum selesai gitu. Pasti akan bingung gitu. Makanya yang bawah itu kelar naik, kelar naik, kelar naik. Belajar agama pun sama. Nahwu, shorof, balaghah, fikih, usul fikih harus dari awal, jangan loncat-loncat. Kalau kita belajar itu loncat-loncat, biasanya fokusnya juga akan berkurang dan pada akhirnya kita nggak bisa menangkap, nggak bisa menerima. Kemudian ada memang orang-orang yang tidak bisa menangkap itu karena dia memang punya masalah. Dalam artian masalah itu adalah punya banyak pikiran, banyak yang dipikirkan, entah terkait pekerjaan, entah terkait apa yang ada di rumah dia, entah macam-macam, sehingga dia datang jiwanya apa raganya itu ada hadir di depan majelis. Tapi otaknya nggak tahu kemana. Nah, ini juga masalah. Nah, ini biasanya orang seperti itu nggak fokus karena banyak masalah, akhirnya juga nggak nangkap. Tapi ada juga orang yang dia itu sudah siap mental apa macam-macam datang, nggak nangkap juga itu sekali nggak nangkap, 2 kali nggak nangkap, 3 kali nggak nangkap itu kan. Itu memang ada juga orang seperti itu. Orang yang kayak gitu itu hanya butuh kesabaran sebenarnya. Itu butuh sabar. Yang penting kita tawakal kepada Allah, bismillah saya niat thalabul ilmi, insya Allah kalau dia sabar, itu akan menjadi orang yang luar biasa. Anda tahu Ibnu Hazm Adz-Dzahiri itu mulai belajar kisaran umur 30 tahun baru belajar. 30 tahun, tapi menjadi ulama besar yang luar biasa, karyanya yang luar biasa, berjilid-jilid, yang menjadi kajian di dunia Islam. Belajarnya itu sudah tua. Maka sesungguhnya belajar itu nggak kenal tua, nggak kenal muda. Dan kadang-kadang ada istilah yang sering kalau di pesantren-pesantren salaf itu ada cerita yang entah benar entah tidak. Jadi namanya itu Ibnu Hajar. Nah, saya dulu waktu masih nyantri itu diceritakan ini. Ibnu Hajar ini katanya belajar itu dia kok nggak nyantol, bertahun-tahun nyantri tapi nggak masuk gitu. Akhirnya dia bilang udahlah, saya udah malas mau nyantri, nggak fokus, nggak masuk, nggak hafal, pulang aja lah saya. Pulang. Pas pulang di jalan mau sholat zuhur ke sungai, lihat batu kena air. Dia mikir, waduh kok bisa bolong ya katanya. Padahal air itu kan cuma tetesan kecil yang kayaknya itu nggak ada guna, itu cuma netes, tapi bolong juga. Di sana akhirnya dia mikir, kalau batu aja bisa bolong, masa otak saya nggak bisa bolong misalnya itu. Kalau saya bisa istiqomah, insya Allah saya bisa bolong lah, bisa mendapatkan ilmu. Pulang lagi dia mondok, akhirnya dia menjadi seorang ilmuwan yang
luar biasa. Nah, ini cerita tentang Ibnu Hajar yang entah benar atau tidak, tetapi secara hikmahnya itu bisa kita ambil bahwa belajar itu butuh yang namanya istiqomah. Andai kita lemah, nggak nangkap-nangkap, yang penting kita istiqomah, insya Allah lama-lama juga Allah akan ngasih hikmah. Allah akan ngasih rahmat. Allah akan ngasih ilmu yang kita sendiri mungkin tidak tahu dari mana datangnya. Tahu mungkin paham aja. Jadi jangan putus asa. Yang namanya Ibnu Sina, jangan dikira Ibnu Sina orang cerdas yang minta ampun kayak gitu, belajarnya santai. Ibnu Sina itu kalau belajar itu diulang berkali-kali. Pernah suatu kali dia itu membaca bukunya Aristoteles. Dibaca berkali-kali sampai 40 kali itu nggak paham. Ini ngomong apa? Tapi penasaran terus, masa saya nggak paham-paham. Ini secerdas Ibnu Sina loh. Sampai suatu kali dia itu diundang oleh kerajaan karena gubernurnya di daerah sana, Asia Tengah sana sakit. Pas sakit suruh ngobatin, nah dia memang seorang dokter ya. Diobatin sembuh. Karena sembuh dikasih duit dan kasih hal yang paling menurut Ibnu Sina itu paling mulia, paling berharga. Yaitu apa? Boleh belajar di perpustakaan milik khalifah, milik kerajaan. Dia dikasih kuncinya lah, silahkan itu dari perpustakaan kalau mau belajar bebas. Di sana dia kemudian membaca bukunya Al-Farabi. Di Al-Farabi tentang pemikiran-pemikiran Aristo, di sana dia mulai paham. Itu setelah baca berapa kali? Setelah baca 40 kali baru paham. Setelah paham senangnya minta ampun. Saking senangnya keluar perpustakaan, dia langsung ambil uang yang dia punya, dia sedekahkan ke orang-orang miskin di situ. Semua banyak sekali orang miskin kasih duit semua dibagi-bagi. Saking senangnya karena dia paham dengan apa yang ditulis oleh Aristoteles melalui buku syarahnya yang ditulis oleh Al-Farabi. Ini Ibnu Sina. Jadi ketika kita membaca kok nggak paham itu biasa. Sudah berapa kita membaca bukunya? Sudah saya ulang 5 kali. Baru 5 kali. Ibnu Sina yang cerdas saja sampai 40 kali ngulang. Ya kan kayak gitu. Kalau mau 5 kali, 10 kali belum paham, baca lagi. Kalau ada orang lain tanya kanan, tanya kiri, karena siapa yang bisa gitu. Jadi jangan segan untuk kemudian kita bertanya kepada orang yang lebih tahu, yang lebih paham dari kita. Jangan segan juga kemudian kita membaca 1 kali, 2 kali, 3 kali, sampai berkali-kali. Kalau baru baca 1, 2, 3 kali, 4 kali, 10 kali belum paham, kok sudah menyerah, nah, itu belum apa-apanya dibanding dengan ulama kita terdahulu. Yang namanya Ibnu Sina sampai 40 kali satu buku, itu pun belum paham, sampai kemudian beliau membaca bukunya, syarahnya Al-Farabi baru paham. Jadi seperti itu, butuh istiqomah. Karena dengan istiqomah itu insya Allah kita akan konsentrasi, akan cepat paham. Kemudian idealnya ketika kita itu belajar itu, kita tahu hari ini temanya apa, tentang Al-Ghazali. Berarti sebelum saya ikut Zoom, baca-baca dulu tentang Al-Ghazali. Sehingga kita punya khalfiyah, punya background, punya latar belakang. Al-Ghazali itu seperti ini. Jadi ketika kita masuk, kita sudah siap gitu. Jangan blank, kosong sama sekali. Kita temanya tentang Ghazali, tapi kita nggak buka-buka, ya datang aja dengarkan, ya dapat tetap. Tetapi tidak akan menambah wawasan yang lebih gitu. Karena ketika kita membaca dulu, itu ketika kemudian kita diterangkan, itu sangat luar biasa. Yang namanya Imam Syafi'i itu sebelum belajar ke Imam Malik, Al-Muwatta Imam Malik itu sudah dibaca berkali-kali dan sudah hafal. Sudah dibaca berkali-kali, baru setelah baca berkali-kali sudah hafal, baru ke Madinah belajar sama Imam Malik. Untuk mendapatkan ilmu langsung dari Imam Malik, dan tentu kalau zaman dulu ya mendapatkan sanadnya lah, mendapatkan keberkahan guru. Tapi sebelum ke sana sudah siap dulu gitu. Nah ini yang teladan-teladan ulama kita terdahulu, santri-santri kita terdahulu itu yang perlu kita pelajari. Kemudian sering-sering yang namanya mutolaah, mengulang-ulang pelajaran. Ibnu Sina itu kalau belajar malam, itu sampai tengah malam sampai ketiduran. Jadi belajar itu sampai tidur. Imam Nawawi itu umurnya cuma 45 tahun ya. 45 tahun. Itu kalau belajar itu kadang sampai lupa makan. Baca lagi berulang-ulang. Sampai kadang sampai lupa makan. Sama ibunya, sampai disuapin sama ibunya itu. Padahal Imam Nawawi itu sudah umur 20 tahun, udah besar lah, udah pemuda lah. Itu kalau belajar tuh lupa sampai ibunya kasihan disuapin. Jadi memang rajin. Dia nuntut ilmu tuh bener-bener gitu. Semangat gitu. Imam Ahmad. Memang ulama kita dulu tuh teladan. Saya lebih senang cerita-cerita belajarnya ulama kita karena mereka itu teladan. Imam Ahmad itu kalau belajar dulu kan kadang keliling,
ke Syam, kemana gitu kan. Dan Imam Ahmad itu termasuk miskin. Nggak punya, bukan kayak beda kayak Imam Bukhari yang dia itu memang hartanya mendapat warisan dari ayahnya yang melimpah lah. Dia belajar keliling kemana-mana punya modal. Nah, Imam Ahmad ini kadang kerja serabutan dulu, kemana dulu, nanti dapat duit, dapat duit untuk belajar dan sebagainya. Nah, tapi malamnya itu selalu murojaah, mengulang buku. Selain belajar ke Syekh, malamnya itu pasti selalu diulang. Nah, inilah memang hasilnya ya luar biasa. Yang namanya Imam Ahmad ya luar biasa, Imam Syafi'i ya luar biasa, Ibnu Sina ya luar biasa. Jangan dikira mereka ulama-ulama besar itu belajar nyantai, enggak. Ulama-ulama besar itu belajarnya enggak pernah nyantai. Imam Bukhari yang meskipun dia itu sekali belajar langsung hafal, itu tiap malam itu masih mengulang pelajaran. Itu Imam Bukhari yang sekali dengar paham. Itu masih mutolaah itu ya mengulang pelajaran. Itu teladan ulama-ulama kita terdahulu. Jadi memang ulama kita itu kalau belajar itu serius. Karena belajarnya serius, maka hasilnya serius. Nah, kalau kita belajarnya santai ya hasilnya ya santai. Apalagi kalau belajarnya main-main, ya hasilnya main-main. Apalagi kalau belajarnya sampingan, hasilnya ya sampingan. Jadi sejauh mana kita itu memperlakukan ilmu, sejauh itu pula ilmu akan kita dapat. Barangkali demikian. Allahu a'lam. Baik Ustadz, terima kasih jazakumullah khairan atas jawabannya yang sangat membantu dan bermanfaat. Baik, apakah ada pertanyaan lain dari kita? Baik, silakan Pak Dwi Jaga. Terima kasih yang kedua kalinya. Mohon maaf, ada yang belum saya paham Ustadz. Dari tadi, karena saya masuknya terlambat. Imam Ghazali itu pernah membahas juga apa itu ilmu, definisi, dan seterusnya. Itu yang dimaksud sama, apakah sama dengan Mabadi Asyaro itu atau beda pembahasan Ustaz? Oh, Terima beda. kasih. Beda. Kalau Mabadi Asyaro itu terkait hadil ilmi, terkait fadluhu wa itu. Ini yang lebih sempit lah kalau Mabadi Asyaro. Kalau ini lebih mencakup lebih luas karena terkait dengan fadl ilmi, etika ilmu dan sebagainya. Kalau yang Mabadi Asyaro itu sekadar kita untuk mengetahui tentang apa itu ilmu, batasannya bagaimana, hadnya apa dan lain sebagainya. Yang hanya maudhu'nya apa, ya kan, maudhu'uhu apa, temanya apa, samratuhu apa, kan sekedar seperti itu aja. Itu lebih kepada ilmu mantik sebenarnya kalau Mabadul Asar itu. Hanya batasan-batasan ilmu supaya kita itu tahu belajar itu untuk apa, cabang ilmu itu seperti apa. Ya, Mabadul Asar kan itu. Jadi momennya kita belajar usul fikih, pasti akan ada usul fikih itu apa, hadnya itu apa, samratuhu itu apa, fadluhu itu apa, kan gitu. Nah, itu sangat sangat masih furuk banget, masih cabang banget, masih satu bab kecil lah. Nah, sementara yang dibahas oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya itu sangat luas, lebih luas daripada Mabadi' Al-Asrah yang itu merupakan bagian kecil di dalam ilmu mantik sebelum biasanya kita termasuk ke dalam ilmu pengetahuan. Wallahu a'lam. Itu di Ihya nggak Ustaz? Yang dibahas oleh Imam Ghazali tentang etika. Ya, dan saya seterusnya. sekarang bedah Ihya tadi. Tadi bedah Ihya yang bab ilmu di bab pertama. Jadi di Ihya itu di bab pertama tadi ada berapa bab? Bab ilmu itu ada dibagi menjadi 7 bab ya. Luar biasa, atau 8 bab ini. Jadi sangat mencakup dan itu mestinya kita sering baca karena memang sangat luar biasa itu bab ilmu di Ihya itu. Tapi cukup panjang memang. Cukup panjang, tapi sangat bagus. Lebih luas dari Mabadi Ashraf tadi. Kalau Mabadi Ashraf sekedar tujuan, kemudian definisi, fadluhu, samratuhu, seperti itu saja. Tetapi ini lebih kepada fadlul alim, fadlul ulama, posisi ilmu, dan lain sebagainya. Kewajiban ilmu, mana ilmu yang wajib dipelajari atau enggak, ilmu dunia, ilmu akhirat, dan lain sebagainya. Sangat luas. Maka yang Ihya ini bisa dijadikan sebagai patokan di dalam epistemologi pemikiran Islam, filsafat Islam. Ini yang ada di Ihya itu sudah sangat cukup sebenarnya membahas tentang epistemologi pemikiran Islam. Sangat cukup sekali terkait dengan ilmu pengetahuan, sumber ilmu pengetahuan. Karena memang cukup mendalam Al-Ghazali, hebat Al-Ghazali ini. Wallahu a'lam.
Baik, bagaimana Pak Dwi Jaga? Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Alhamdulillah cukup sudah Mas moderator. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Lalu apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Maksimal 2 penanya terakhir. Kalau belum, saya izin bertanya lagi Ustadz. Saya pernah membaca artikel kalau Ibnu Sina itu Syiah, itu apakah benar? Dan bagaimana cara menyikapinya Ustadz? Terima kasih. Ya, memang sebagian kalangan, banyak kelompok bahkan, itu mengatakan Ibnu Sina itu Syiah. Tetapi lepas dari Syiah atau Sunni, beliau itu adalah seorang ilmuwan Muslim yang sangat luar biasa. Karena beliau meski andai benar beliau Syiah pun, beliau tidak menonjolkan ke Syiahnya, sering tidak begitu menonjolkan ke Syiahnya. Dan Syiah ini di dunia Islam klasik juga ada dua. Maksudnya kalau pecahan banyak ya, ada namanya Syiah politik, ada Syiah ideologi. Syiah politik itu adalah Syiah yang ketika dia itu, yang penting dia itu secara politik mendukung Ahlul Bait, langsung dituduh Syiah. Bahkan pada masa-masa Bani Umayyah itu, asal kita dekat dengan Ahlul Bait, suka dengan Ahlul Bait, dituduh Syiah. Termasuk Imam Syafi'i kan dituduh Syiah oleh kalangan-kalangan yang pro pemerintah. Karena dia mencintai Ahlul Bait. Bahkan Imam Bukhari aja sempat dituduh Syiah gitu. Karena cinta kepada Ahlul Bait. Kalau Imam Abu Hanifah justru terang-terangan mendukung mendukung Zaid bin Imam Zaid waktu melakukan pemberontakan kepada Bani Umayyah, mendukung secara finansial. Jadi di sini juga harus kita bedakan apakah seseorang itu Syiah secara politik atau secara ideologi. Karena banyak mereka yang sekadar mendukung Ahlul Bait, cinta Ahlul Bait, di zaman klasik langsung dinuduh Syiah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau Syiah secara ideologi berarti dia percaya dengan katakanlah kalau Syiah 12 ya 12 imam, kemudian tentang taqiyah, kemudian tentang macam-macam lah, tentang Al-Qur'an yang konon tidak lengkap, sebagian Syiah Rafidhah yang menolak Abu Bakar Umar sebagai khalifah, kemudian dan lain-lain lah. Nah, ini makanya juga harus jeli juga gitu. Kemudian Syiah di dalam Islam klasik itu juga banyak sekali cabangnya, banyak sekali firqahnya, kelompoknya. Ada yang hulah, yang sangat sesat, ada yang dekat dengan Ahlussunnah seperti Syiah Zaidiyah, ada juga Syiah macam-macam lah, Ja'fariyah, Itna Syariah dan sebagainya. Nah, kalau Ibnu Sina itu kemana? Wallahu alam, saya kurang begitu tahu apakah beliau itu Syiahnya Syiah politik atau Syiah ideologi. Adapun Syiah ideologi, dia Syiah ideologi yang kemana? Kurang begitu tahu, tetapi secara umum beliau adapun Syiah juga Syiah bukan Syiah yang fanatik. Oleh karenanya ilmunya dipakai, digunakan oleh siapapun. Apalagi ilmu beliau itu kan terkait dengan umumnya ya, kedokteran, astronomi, ilmu hay'ah kan astronomi. Al-Qanun fi Tibb itu 4 jilid bukunya, itu digunakan di Eropa sampai 8 abad. Al-Qanun fi Tibb, buku dokterannya Ibnu Sina. Jadi lepaslah, artinya kalau ilmu pengetahuan yang netral seperti ini, kita tak perlu mempersoalkan apakah dia itu Syiah ataupun Sunni. Sama kita menggunakan Zoom ini. Zoom ini yang menemukan juga orang non-Muslim ya kan, WhatsApp, HP, mobil, pesawat itu non-Muslim kebanyakan yang menemukannya. Tapi kita gunakannya saja selama itu memberikan manfaat bagi kita semua. Kecuali kalau ideologi ya, kalau terkait dengan ideologinya, nah itu kita nggak pakai. Tetapi kalau terkait dengan hasilnya yang itu memberikan maslahat bagi umat Islam, ya kita gunakan, tidak ada masalah. Wallahu a'lam. Baik Ustadz, terima kasih. Alhamdulillah sudah terjawab pertanyaannya. Lalu apakah ada yang ingin bertanya lagi? Satu pertanyaan terakhir. Kalau tidak ada, kita masuk ke closing statement dari Ustadz Wahyudi Abdurrahim LCMM saja, Ustadz. Sekaligus dengan doa untuk monggo Ustadz. Pada pertemuan kali ini kita baru membongkar daftar isinya terkait dengan ilmu pengetahuan perspektif Ghazali di dalam kitab Ihya. Insya Allah pertemuan 2 minggu lagi kita akan masuk ke dalam definisi ilmu atau apa itu ilmu menurut Al-Ghazali. Jadi bukan hanya di daftar isi tetapi sudah masuk ke dalamnya. Kita akan coba masuk ke sana.
Kenapa kok saya masuk ke sana? Karena memang seperti yang saya sampaikan tadi, banyak tuduhan-tuduhan yang mengatakan bahwasanya Al-Ghazali dianggap sebagai biang keroknya kemunduran peradaban Islam. Mosok iya sih? Nah, kita akan cek langsung di dalam kitab Ihya-nya di bab ilmu, apakah benar pernyataan seperti itu ada di Ihya atau tidak. Jika tidak, berarti pernyataan orang-orang yang mengatakan Al-Ghazali itu sebagai biang kerok kemunduran peradaban Islam itu tidak benar. Kita bisa lihat dari kitab Ihya di bab ilmunya saja, itu sudah cukup lah. Apalagi kemudian kalau kita kemudian mau membongkar di tahafudz falasifannya secara benar, kemudian kita membaca di mungkin Nabdolal dan sebagainya, maka sebenarnya akan lebih luas lagi bantahan-bantahan Al-Ghazali bahwa beliau ini sebagai biang kerok kemunduran umat. Bahkan sebenarnya kalau kita semakin membongkar, kita semakin maju sebenarnya, bukan mundur. Saya sampai sekarang saya juga nggak paham kenapa disebut Al-Ghazali sering dianggap sebagai biang kerok kemunduran umat. Padahal kalau dianggap setelah beliau itu nggak ada filosof, justru banyak masih ada Imam Razi, masih ada Ibnu Tufail, masih ada Ibnu Nurus, masih Al-Kindi, masih banyak sekali At-Tusi, Ibnu Khaldun. Nah, ini kan jadi kita akan coba lihatlah dari bab ilmu ke depan insyaallah. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa bersama. Kita beristighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yakfi mazidah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li sultanik. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa tahassuana wa ta'abbudana wa tammim taksirana ya Allah ya alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiba. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tasba' wa min du'ain la yustajab laha. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakhatil maut wa najina minan nari wal 'afwa 'inda hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Subhanaka rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikianlah kajian pada Sabtu malam hari ini tentang ilmu dalam perspektif Imam Al-Ghazali oleh Ustadz Wahyudi Abdurrahim LCMM. Jazakumullah khairan Ustadz atas ilmu dan penjelasannya yang sangat bermanfaat bagi kita. Semoga kita dapat mengamalkannya dengan sebaik-baiknya. Lalu mari kita tutup kajian pada malam hari ini dengan alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Sebelumnya saya sebagai moderator mohon maaf apabila terdapat kesalahan dari tutur kata yang tidak berkenan. Mari kita baca alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran.